Sistem tenurial tanah atau sistem kepemilikan tanah. Sistem tenurial tanah dari Kondo sampai Digul di Merauke ya. Sabar, sebelum saya jelaskan, alangkah baiknya saya ingatkan lagi bahwa mengingat kita sudah jadi minoritas di Papua Selatan, maka saya mau ingatkan bahwa ya sudah, kalau teman-teman yang lain sudah terlanjur muda-mudi atau teman-teman yang lain OAP sudah terlanjur kampanye tentang calon kepala daerah tertentu, ya sudah lanjut aja, tidak apa-apa. Biar kita yang lain kemudian kampanye tentang penyelamatan tanah-tanah adat dan hutan-hutan adat di Papua. Ini ya, untuk teman-teman dari luar Papua, atau khususnya lagi saya mau bicara soal dari luar Papua Selatan, yaitu Merauke, Asmat, Mapi, Bovendigul. Saya mau kasih tahu bahwa sistem tenurial tanah atau kepemilikan tanah dan segala isinya di permukaan tanah maupun di dalam tanah, itu sistem kepemilikannya dimiliki oleh marga. Jadi sebenarnya yang hashtag yang beberapa waktu lalu itu lagi viral bahwa Papua bukan tanah kosong, itu benar. Jadi di Papua ini sebenarnya tidak ada tanah yang kosong, semua diklaim, semua dimiliki oleh marga. Saya mau kasih tahu sedikit cerita bahwa di Papua Selatan, di Merauke terutama, saya orang Merauke, jadi saya mau cerita bahwa walaupun satu marga itu kemudian memiliki luas tanah sampai sekian puluhan kilo, tapi dia tahu persis di mana batas tanah dia. Marga itu tahu di mana batas tanah dia. Dengan marga lain itu tahu persis tanpa harus pakai ukuran sekian kali sekian. Yaitu dengan adanya tanda atau batas atau tempat-tempat sakral tertentu yang kemudian jadi satu indeks atau patokan dalam batas-batas tanah adat. Jadi secara tidak langsung yang namanya validasi atau keabsahan daripada tanah adat, batas-batas tanah adat, sebelum yang adanya sistem undang-undang pertanahan itu berlaku, masyarakat adat itu sudah paham yang namanya, sudah tahu, sudah paham, sudah saling menghargai adanya batas-batas tanah. Dasarnya batas-batas tanah itu dibuat berdasarkan pengakuan dan penghargaan terhadap marga lain. Dan itu jelas berdasarkan juga pergerakan daripada totem. Jadi gitu. Jadi benar bahwa yang dikatakan kakak Emmanuel Gobay, sarjana hukum, master hukum, bahwa ya yang memvalidasi atau yang mengabsahkan hak kepemilikan terhadap tanah adalah marga. Jadi tanpa harus mengurus sertifikasi atau sertifikat tanah marga, itu orang di Papua atau khususnya di Merauke itu sudah kenal yang namanya sertifikasi. Sertifikatnya itu ada di marga. Jadi marga adalah sertifikat yang hidup. Jadi bukan kertas. Marga adalah sertifikat yang konkret, yang real. Jadi setiap orang yang punya marga tertentu di daerah atau di kampung tertentu kemudian tahu bahwa batas tanahnya tuh sampai mana. Jadi tanpa harus mengurus sertifikat tanah. Gitu ya. Jadi itu sistem tenurial atau sistem kepemilikan tanah maupun sumber daya alam lain berdasarkan marga yang sudah ditentukan, yang sudah ada sejak orang Papua itu ada, terutama orang Merauke. Jadi kalau kemudian dipaksakan untuk kemudian mengurus sertifikasi tanah adat, saya kira logikanya agak jauh begitu kemudian. Bahwa kalau memang betul-betul kita harus berpatokan pada sistem sertifikasi yang diurus oleh, saya kira ya percuma juga. Lo orang di sini kan orang yang spontan adat kan sudah dari dulu mengenal yang namanya keabsahan atau kebenaran atau kevalitan daripada tanah-tanah adat yang dimilikinya. Yaitu dengan adanya pengakuan, dengan adanya penghargaan terhadap marga lain, sehingga batas-batas tanah marga tertentu kemudian diakui bahwa oh ini misalnya marga punya marga Mahuse dari sini sampai sini di kampung ini. Nanti marga Gepse dari sini sampai sini. Itu jelas. Ya. Jadi begitu, teman-teman. Jadi di Papua ini tidak ada tanah yang kosong. Semua dimiliki, diklaim oleh marga. Itu jelas saya kira. Ya. Jadi Papua bukan tanah kosong,
Dan sertifikat tanah adat, hak kepemilikan adat ada pada marga, melekat pada marga. Yang memvalidasinya adalah marga. Yang menguji atau mengabsahkan sertifikat tersebut adalah marga, bukan kertas. Menurut saya, yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah, oleh Kementerian Agraria atau Pertanahan itu adalah dengan mendatangi kampung-kampung untuk meminta keterangan batas-batas tanah dari marga-marga tertentu. Jadi sebenarnya gampang. Jadi dengan demikian lalu dibuatlah suatu dokumentasi dan kemudian dibuatlah pengakuan. Jadi cuma diberi pengakuan terhadap batas yang dimiliki oleh marga. Jadi sebenarnya sih gampang. Tapi ya sudah hampir berapa dekade ini pemerintah masih kewalan. Ya kalau di Papua tuh baru beberapa, 2 atau 3 tanah adat yang kemudian mempunyai sertifikasi. Saya kira itu agak rumit itu sampai dengan sertifikasi. Padahal itu gampang loh. Cuma datang ke kampung-kampung lalu kemudian tanya, misalnya di Merauke, marga Mahuse di kampung ini, batas tanah kalian itu dari mana? Nanti mereka kasih tahu. Tanpa harus kita pergi buang ukur apa segala macam. Karena itu tanah-tanahnya luas loh. Daripada kita datang kemudian ukur apa segala macam harus sertifikasi. Kerja tolol itu namanya. Datang ke kampung tertentu, tanya marga ini dari mana ke mana sudah. Langsung kemudian diarsipkan, dibuatlah suatu produk undang-undang mungkin yang kemudian memproteksi dan mengakui adanya tanah hak wilayah yang dimiliki oleh marga tertentu. Sesimpel itu. Tapi hari ini apa? Di Papua, tanah adat. Ya mungkin baru di Jayapura, terus di mana lagi itu cuma 2 tempat kayaknya yang baru dibuat. Lalu kemudian ngos-ngosan pemerintah. Kita tuh sulit loh karena begini, alah, tai kucing.